Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi. Rahayu bekja slamet. Rahayu nir ing sambikala. Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamiyarsa, para pandhemen sutresna budaya Jawa. Dalu menika kula badhe medharaken ajaran Jawa, kawruh Jawa. Ingkang wingit gawat kaliwat-liwat, ingkang dipun padosi para sutresna budaya Jawa. Nggih menika kawruh bab sedulur papat kalimo pancer. Saudara gaib manusia. Sedulur papat kalimo pancer menika ngelmu ingkang winadi gawat kaliwat-liwat. Ngelmu yang apabila dipelajari itu akan mendatangkan, dipelajari dan dipraktekkan, akan mendatangkan kerahayuan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan sebagainya yang diangan-angankan, diharapkan manusia. Ilmu ini juga apabila dipelajari dan dijalankan akan mendatangkan sidi atau kesaktian bagi yang mempelajari dan menjalankannya. Di Bali ilmu ini disebut dengan kandapat, dan masih terekam dengan baik, terdokumentasikan dengan baik di dalam lontar-lontar Jawa kuno. Membahas ilmu sedulur papat kalimo pancer, maka di dalamnya juga termasuk mengenai pengetahuan akan sangkan paraning dumadi dan sandi gaib dari carakan Jawa. Karena tidak terlepas dari sangkan paraning dumadi dan sandi gaib carakan Jawa, maka pembahasan kita dimulai dari hal tersebut. Saya malam ini sebenarnya sudah membuat presentasi tertulis, karena poin-poin ini sangat penting, sangat banyak untuk bisa dibaca, tidak hanya sekedar didengarkan oleh para sederek, tapi nyuwun pangapunten karena keterbatasan tidak bisa terlihat dengan penuh, nyuwun pangapunten. Tapi semoga saja tetap bisa ditangkap, dicerna, karena selain vlog video ini saya juga membuat tulisan tertulis yang saya sebarluaskan. Ajaran mengenai sangkan paraning dumadi, sebenarnya itu sudah tertuang di dalam mel atau mantra wakalamur, itu mantra pembuka awal di dalam ruwatan Murwakala. Mantra wakalamur pembukaannya itu bagaimana? Bunyinya begini. Kala awang wung durung ana langit lan bumi, nanging Sang Hyang Wisesa ingkang kocap sarta jumeneng samadhi satengahing jagat. Sang Hyang Wisesa mireng swara kadigenta sarta anontigan gumantung aneng awang-awang. Sinangga asta pinusti dadi telung prakara. Saprakara dadi bumi lan langit. Rong prakarane dadi teja lan cahya. Katigane manik maya, dan seterusnya. Itu tadi kutipan bait baris-baris awal dari mantra wakalamur yang sangat penting untuk menerangkan sangkan paraning dumadi. Itu nanti pembahasannya akan sampai kepada sandi gaib carakan Jawa hingga ke sedulur papat limo pancer. Kala awang uwung durung ana langit lan bumi. Ajaran Jawa mengajarkan bahwa sebelum semuanya ini ada,
sebelum ada alam semesta jagat gumelar, sebelum ada bumi, planet, matahari, ya. Sebelum ada kiblat papat, ya. Wetan, kidul, kulon, lor, ya. Timur, selatan, barat, utara, ya. Sebelum ada kita semua manusia, yang ada adalah awang uwung. Apa itu awang uwung? Suwung atau sunyo. Sunyo ning sunyo. Sunyo sang hyang sunyo. Itulah sangkan paraning dumadi. Sunyo sangkaning sembah, sunyo paraning sembah. Sunyo atau suwung ini, apa itu sunyo atau suwung? Sunyo atau suwung itu berbeda dengan kosong yang kita pahami. Kalau kosong atau kekosongan yang kita pahami adalah seperti laci meja kita buka kosong, tidak ada apa-apanya, kosong, nggih. Atau kamar dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada kasur, meja dan sebagainya, kamar itu kosong. Itu kekosongan yang dipahami manusia. Tetapi sunyo atau suwung itu berbeda dengan kekosongan yang seperti itu. Sunyo atau suwung itu adalah realitas mutlak. Sunyo atau suwung di sini merupakan sunyo nirwana yang memiliki daya kemahakuasaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia, atau orang Jawa menyebutnya tan kena kinaya ngopo. Jadi di dalamnya itu, kalau dalam pelajaran Tantra Jawa kuno itu mengandung yang namanya cetana dan acetana. Cetana itu kesadaran atau purusa, unsur kejiwaan, dan acetana itu ketidaksadaran atau unsur material, atau ini prakertinya. Nah, dilanjutkan kemudian, kala awang uwung durung ana langit lan bumi, nanging Sang Hyang Wisesa ingkang kocap sarta samadhi ing satengahing jagat. Sang Hyang Wisesa mireng swara kadigenta sarta anontigan gumantung ana awang-awang. Nah, dari sunyo tadi kemudian mulai terciptanya alam semesta itu bagaimana? Karena toponya Sang Hyang Wisesa yang tadi di mantra Wakalamur, ya. Tapi jangan disalahpahami, toponya Sang Hyang Wisesa ini seperti ada sosok seperti manusia atau seperti saya yang bertapa di tengah jagat gumelar sebelum ada alam semesta, ya, di tengah sunyo itu tadi, yang saya bukan jagat gumelar, di tengah sunyo. Bukan begitu. Sang Hyang Wisesa ini ya tan kena kinaya ngopo itu, Tuhan yang Maha Esa. Ya, tidak bisa dibayangkan. Mantra Wakalamur tadi hanya sebuah penggambaran, bukan berarti memang seperti itu ada sosok begitu, bukan. Sang Hyang Wisesa tidak bisa kita bayangkan seperti apa, ya, Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, Sang Hyang Wisesa jumeneng samadhi satengahing jagat, ya. Jadi kemudian mireng swara kadigenta. Nah, dari topo samadhinya Sang Hyang Wisesa itu, ya, itu mulai muncullah, ya, pertama kali adalah energi. Kalau dalam pelajaran Tantra itu aksara ang. Lajeng karena munculnya energi itu muncullah gema suara yang hebat, yaitu suara ong. Hong. Kalau Jawa begitu, hong, ong. Kalau di dalam ilmu fisika itu adalah Big Bang, ya, penciptaan, waktu ledakan pertama. Dengan munculnya aksara ong itulah, ya, lalu dilanjutkan yang namanya ini, munculnya aksara swalalita. Aksara swalalita itu apa? Hono coroko, doto sawala, podo joyonyo, mogo botongo, ya, 20 aksara carakan Jawa, ya. Jadi aksara swalalita itu adalah benih dari semua aksara dan benih dari semua kehidupan di alam semesta termasuk kita. Dan aksara carakan Jawa swalalita itu ada di jagat ageng maupun ada di jagat alit, yaitu di dalam diri kita sendiri.
Dilanjutkan menurut ajaran Tantra Jawa kuno, setelah aksara Swalalita itu muncullah aksara Wrihastra. Aksara Wrihastra itu adalah pertama pengertian Wrihastra itu terdiri dari dua kata, Wrespati yaitu Tuhan dan Astra senjata. Jadi senjata Tuhan atau ini merupakan aksara yang bergerak. Apa itu aksara yang bergerak? Maksudnya adalah penciptaan itu. Nah, aksara Wrihastra itu terdiri dari apa? Dari 20 aksara carakan Jawa dan aksara swara. Hono Coroko, Doto Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga dan A I U R Le I O. Jadi seperti ini yang sewu. Sudah saya buatkan sebenarnya. Nah, aksara Swalalita ini Hono Coroko, Doto Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga, dan aksara swara A I U R L E I O. Re itu seperti resik le lemari begitu. Kemudian Swalalita ditambah aksara swara ini menjadi namanya Wrihastra. Nah, setelah aksara Wrihastra ada lagi yang namanya aksara apa? Saya kembalikan nggih. Kalau menurut pengajaran Tantra Jawa kuno itu ada lagi yang namanya aksara Modra. Gabungan dari Swalalita, Wrihastra itu menjadi aksara mati atau peleburan. Ini adalah aksara yang paling wingit, gaib ya. Dari aksara Modra inilah terjadi peleburan. Nah, aksara Modra itu terdiri dari apa? Menurut pengajaran Tantra Jawa kuno itu terdiri dari dasa aksara sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang. Kemudian ada panca aksara nang mang sing wang yang. Kemudian ada tri aksara ang ung mah. Kemudian ada dwi aksara ang ah rwa bineda. Kemudian ada nunggal aksara atau ongkara atau hong, ong, hong. Nah, itu kalau di mantra kita. Nah, kemudian yang perlu saya bahas juga di sini tadi kaitannya dengan mantra Wakalambur, bahwa dengan samadinya Sang Hyang Wiseso itu kemudian tercipta energi yaitu aksara ang dan gema suara aksara suci ong, hong. Itulah sebenarnya makna dari mantra yang selama ini sering saya ucapkan. Apa itu? Yang begini. Hong ilahing Jagadewa Bathara Sekaring Buwana Langgeng. Rahayu Sagung dumadi saindenging buwana. Sayektine temen-temen metu sakarsaning sun sadaya. Jadi dari Hong terciptalah jagat bumi Dewa Bathara. Ya. Dari Hong itu ya atau fisika itu Big Bang, terciptalah seluruh alam semesta ini. Terciptalah kiblat papat. Sebelum ada alam semesta dalam suwung itu ada kiblat papat nggak? Tidak ada. Tidak ada arah, ora anggon, sunyo suwung itu ora arah ora anggon ya. Seperti itu, nggak ada arah. Timur, selatan, barat, utara nggak ada. Kemanapun kita menatap ya kita nggak akan tahu itu timur, selatan, utara, barat, kita nggak akan tahu. Setelah tadi ya saya sebutkan sudah tercipta aksara Swalalita, Wrihastra, Modra. Nah, dari situlah proses penciptaan itu bergulir. Aksara tersebut aksara Jawa ya. Dan yang tadi ya Swalalita, Wrihastra, Modra itu ya formulanya seperti itulah yang sebenarnya menggerakkan penciptaan, yaitu menggerakkan unsur acetana atau material atau ketidaksadaran untuk menyatu dengan unsur kesadaran atau cetana gitu. Dari menyatunya acetana dan cetana itu dalam proses evolusi
Yang tercipta kemudian adalah budi dan ahangkara. Ahangkara itu adalah benih alam semesta dan budi itu adalah benih kehidupan. Dari budi dan ahangkara itu muncullah yang namanya panca tanmatra. Sabdo benih suara, sparsa benih rabaan, rupa benih perwujudan, rasa benih rasa, gondo benih bau. Dari panca tanmatra itu nanti itulah yang menyebabkan terciptanya panca mahabhuta. Lah inilah sedulur papat kalimo pancer tuh mulainya di sini, panca mahabhuta. Yang pertama apa? Unsur akasa. Saya buka ya, supaya bisa dibaca bersama-sama. Akasa adalah elemen paling halus berupa ruang hampa, tempat keberadaan elemen-elemen yang lain. Itu akasa, ruang hampa. Kemudian apa? Bayu, angin, elemen halus, ya, lebih kasar dari akasa. Bayu itu angin, ya. Berperan sebagai tenaga penggerak. Benda bergerak karena ada bayu di dalamnya. Contohnya kalau di dalam tubuh kita ini apa? Nah, tangan saya mengangkat begini nih. Tadi kan karena apa? Ada bayu. Bisa begini, berubah-ubah begini karena ada bayu. Kita berjalan, ada bayu, angin. Selanjutnya, tejo, sinar, cahaya, api, berperan sebagai pembentuk sinar cahaya dan unsur panas, termasuk temperatur di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi selain temperatur, tejo ini juga sebagai apa? Munculnya ini loh. Kalau kita semangat, nah itu gara-gara kita ada unsur api di dalam. Tapi kita malas ya sama karena unsur apinya meredup. Mengantuk, unsur apinya meredup. Gitu. Selanjutnya apa? Air, berperan sebagai pembentuk cairan. Nah, ya darah kita, air liur kita, air mata kita, dan sebagainya. Ya. Pertiwi, tanah, elemen paling kasar, berperan menentukan wujud atau bentuk benda-benda. Pertiwi tanah itu ya rambut, kulit, daging, tulang. Itu dari pertiwi atau tanah. Panca mahabhuta itu merupakan elemen pembentuk stula sarira atau raga sarira. Tubuh kita ini dibentuknya oleh panca mahabhuta. Di dalam raga panca mahabhuta itu mewujud jadi apa? Ini jadi rambut, ya, rambut di sini ada wulu, ya, wulu, rambut kepala, kulit, daging, ya. Kemudian apa? Otot, tulang, sumsum, getih. Nah, itu semua dari panca mahabhuta semua itu. Nah, kemudian dari pembentukan tadi, ya, panca mahabhuta, ya, proses terciptanya manusia bagaimana? Yaitu sama, manusia ini dari sunya tadi, kemudian ada panca mahabhuta. Nah, Sang Hyang Sunya itu menciptakan, ya, yang namanya cita atau elemen pikiran, ya, itu diciptakan dari maya sakti. Maya sakti yang diciptakan oleh Sang Hyang Sunya. Setelah cita itu terbentuk apa? Elemen budi. Ya. Budi itu adalah kecerdasan untuk mengenali objek-objek alam semesta. Kemudian ahangkara. Ahangkara ini adalah ego, keakuan. Dari ahangkara itulah terciptanya jagat ageng, jagat alit, panca mahabhuta. Nah, terciptanya manusia itu memiliki 3. Pertama adalah apa? Stula sarira, raga jasmani tadi. Pertiwi tanah itu menjadi apa? Tulang, daging, otot, urat, kulit, kuku, rambut. Apa? Air menjadi apa? Darah, serum, kelenjar, lendir, air mani, air kencing, keringat. Tejo api menjadi apa? Temperatur, suhu tubuh, rasa kantuk, rasa lapar, giat, lelah, letih, lemas. Bayu angin menjadi udara dalam tubuh, tenaga penggerak. Akasa eter menjadi rongga, ruang kosong, nafsu birahi, rasa marah, malu, kagum, ramah, kikir, itu semua. Kemudian suksma sarira. Suksma sarira itu terdiri dari apa? Manah, pikiran, budi, kesadaran, ahangkara, ego. Dasendriya atau dasa indriya terdiri dari panca budindriya, yaitu 5 indriya pengenal. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Panca kamendriya, 5 indriya penggerak, tangan, kaki, perut, kemaluan, dubur. Kemudian antahkarana sarira atau atman. Nah, mengenai suksma sarira sendiri, ini terjadinya sebenarnya dari mana suksma sarira?
ya tadi budi ahangkara, ya, cita. Nah, itu menyatu dengan yang namanya unsur air, angin, api. Nah, dan ada atman gitu. Atman itu ya percikan sinar Tuhan, diri sejati, ya. Selanjutnya ini. Nah, ini Sastro Jindro Hayuningrat di dalam Sandi Sastro Carakan. Tapi ini sepintas saja ya mengenai Sastro Jindro Hayuningrat, akan saya bahas tersendiri nanti. Tapi ini terkait, jadi ada sedikit yang harus diulas ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika tercipta pertama kali setelah aksara hong itu, kemudian ada aksara swalalita, wrihastra mudra, swalalita, hono coroko, doto sawala, podo joyonya, mogo botongo. Itu memiliki salah satu artinya adalah hono coroko ada utusan, doto sawala saling bertempur, saling beradu, podo joyonya sama-sama sakti, mogo botongo sama-sama mati. Nah, ini sebenarnya penggambaran dari apa? Ini penggambaran bayi itu dari mana asalnya? Kita jabang bayi manusia dari mana asalnya? Ada utusannya siapa? Bapak dan ibu. Ya. Doto sawala saling beradu itu apa? Mengadu asmara, bercinta, bersenggama. Ya. Podo joyonya sama-sama sakti, ya sama-sama kuatnya. Ya. Kemudian mogo botongo sama-sama mati. Lah kalau sudah bercinta itu, kalau sudah klimaks itu kan sama-sama tidur, sama-sama lelah, itu sama-sama mati. Ngaten, itu sebenarnya penggambaran dari apa? Terjadinya jabang bayi. Ini urut-urutannya sampai nanti sedulur papat limo pancer. Kemudian gara-gara bapak ibu itu tadi melakukan senggama, dikandunglah jabang bayi selama 9 bulan dan kemudian nanti lahir. Nah, penggambaran senggama ini juga merupakan ini juga digambarkan oleh arah atau kiblat papat, yaitu wetan. Wetan itu artinya apa? Kawitan, wiwitan, asal mula manusia mewujud. Kemudian kulon, ya. Asal mula manusia mewujud itu dari mana? Dari kulon. Dari apa? Dari bapak dan ibu kelonan. Kemudian kidul, apa itu? Bapak ibu kelonan, alat kelamin ibu didudul. Lor, ya gara-gara alat kelamin ibu didudul, bercinta, bersenggama itu, begitu sudah terjadinya pembuahan sperma kepada ovum, ya, mengandunglah ibu selama 9 bulan, lalu lor, lahir jabang bayi. Jadi bapak ibu bersenggama, ibu hamil 9 bulan, lahir jabang bayi dan sedulur papat. Kalimo pancernya ya kita sendiri. Nah, selama di dalam kandungan itulah ya mulainya kita ini dilindungi oleh yang namanya sedulur papat. Limo pancernya ya si jabang bayi atau suksmo atmannya yang di dalam si jabang bayi. Sedulur papat selama 9 bulan yang melindungi, membantu jabang bayi itu siapa saja? Niko. Yang pertama adalah air ketuban atau kakang kawah ya. Itu saudara tua kita. Itu nanti ketika lahir yang pertama keluar itu kakang kawah. Kalau bapak ibu sudah menikah, sudah punya anak, seperti saya ini kan sudah punya anak, tahu ya, karena istri saya melahirkan ya, anak saya 3 tahu. Air ketuban yang pertama keluar itu disebut sang pelindung fisik, warnanya putih welas asih pada manusia. Jadi kenapa pelindung fisik? Di dalam perut ibu pun dia yang melindungi, saat keluar juga dia yang melindungi. Kemudian adiari-ari, siapa itu? Plasenta, keluar setelah si jabang bayi. Adiari-ari itu organ yang menempel di dinding rahim ibu, dan kemudian juga terhubung ke tali pusat bayinya, pusernya. Memisahkan suplai darah bagi si jabang bayi dengan suplai darah bagi sang ibu, dan juga menghubungkan keduanya. Terhubung dengan si jabang bayi melalui tali pusat. Adiari-ari ini disebut sang penghantar karena fungsinya mengantarkan suplai darah dan nutrisi makanan, menjaga suksma manusia yang berada di dalam raga. Ketiga, saudara kita siapa? Getih, darah sang pembantu setia, membantu si jabang bayi untuk tumbuh berkembang menjadi bayi manusia secara lengkap, adalah nyawa si jabang bayi.
Darah akan melawan setiap kondisi bahaya yang datang menghampiri manusia. Jadi kan darah ini kalau ada penyakit atau apa dilawan ini oleh sel-sel darah, ya, sel darah putih, sel darah merah. Kemudian user, tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dengan ari-ari, berfungsi mendistribusikan makanan minuman yang dikonsumsi ibu ke si bayi, mendistribusikan wahyu sang ibu ke si bayi, sumber kekuatan manusia. Jadi ini sedulur papat kita, kakang kawa adi ari-ari getih puser. Nah, diikuti terus nggih pembahasannya nggih. Nah, kemudian sedulur papat kalimo pancer di dalam kerata basa disebutkan nika marengi mangsa palguna nuju ratri lek purnama sidi Prabu Widayaka ketekan utusanipun Hyang Jagat Wasesa ingkang kautus nayaka nama Bathara Legi, Bathara Paing, Bathara Pon, Bathara Wage, Bathara Kliwon. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, ini juga merupakan perlambang dari sedulur papat kalimo pancer, yaitu yang menjadi pasaran manusia ini. Ya, Bathara Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan kiblat papat. Legi, ya, di timur, Paing, selatan, kemudian apa? Pon, barat, kemudian utara, Wage, Kliwon di tengah atau pancer, atau suksma atau atma itu sendiri. Kemudian di dalam serat Pawukon dan Centini, ya, itu ada penjabaran mengenai sandi gaib dari Carakan Jawa yang merupakan berkaitan dengan sedulur papat limo pancer. Bagaimana penjabarannya ini tadi? Di arah timur wetan, ya, itu Honocoroko, ya, pasarannya Legi tadi ya, Bathara Legi. Unsurnya bayu, udara. Kemudian positif, maksudnya elemen positif. Nah, pasangannya atau berlawanan dengan barat kulon, Padha Jayanya, unsurnya apa? Air, negatif, Bathara Pon, negatif sudah saya sebutkan ya. Nah, ini nanti mengenai barat ini, air ini akan berbeda dengan penjelasan di lontar-lontar Jawa kuno yang berisi penjelasan mengenai kandapat yang ada di Bali. Kenapa? Kalau di kandapat di Bali yang di barat ini adalah unsur tanah bukan air. Itu lontar Jawa kuno nggih. Jadi agak perbedaan nih dengan serat Pawukon dan Centini yang digubahnya setelah pasca Majapahit. Kalau waktu zaman sebelum Islam, nah ini barat ini justru unsur tanah. Kemudian di selatan ada Dotasawala, Bathara Paing, selatan kidul. Unsurnya api, listrik, tejo, unsur positif. Berlawanan dengan Wage, unsur negatif ya. Mogo Botongo, tanah, unsurnya tanah, magnet. Nah, ini kalau di lontar Jawa kuno itu utara sini adalah air gitu. Jadi barat utaranya ini kebalikan ini kalau di serat Pawukon dan Centini. Dengan penjabaran berpasangan ini dan saling berlawanan ini sebenarnya merupakan uraian pengetahuan sandi gaib dari Carakan Jawa yang termasuk dalam ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi. Jadi kita terjadinya di wetan kawitan ya, Honocoroko, Dotasawala, Padha Jayanya, Mogo Botongo, kemudian Pancer Kliwon terjadinya kita. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa toh ini? Saya sudah membuat video vlog YouTube nih mengenai jamasan Rajah Kalacakra. Itu kalau kita ngelakoni itu gunanya adalah untuk apa? Untuk ini loh, untuk menolak bala, nih, untuk mengubah nasib kita. Ya, kalau kita dirundung duka, ya, sengsara, ya kita bisa itu. Jamasan Rajah Kalacakra itu ya, dengan besi membara dibakar, ya. Kemudian besi membara itu dijilat ya, niat kita adalah untuk membersihkan semua sengkala bebaya rubeda alangan bilai pataka godha rencana ya, baik yang dibikin oleh manusia lain maupun yang terjadi karena buruk kita. Besi itu kita jilat ya, resio wuluku jilat nih, resio kulitku jilat nih, resio dagingku jilat, resio ototku jilat, resio getihku jilat, resio balung sumsumku jilat nih. Sakabehing sengkala bebaya rubeda sambe kala ya,
alangan bilai pataka godha rencana resik kabeh lungono nggih. Lajeng dirajah itu, dirajah to, dicelupkan ke dalam air, diputer ini. Jadi dari wetan Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga dibalik ngata bagama nyaya jadaka lawa satada karacanaha. Terus ditusukkan rahayu rahayu rahayu. Dijilat sabdaku mandi ciptaku dadi rasaku sejati, dijilat. Selesai. Ini kaitannya dengan ini. Nah, ini makanya disebut ilmu sastra Jendra Yuningrat begitu. Nah, yang terakhir adalah transformasi sedulur papat Kalimo Pancer dan sesajennya. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa di barat ya, di barat dan utara nanti beda penjelasannya kalau dalam lontar Jawa kuno kan dapat. Kakang Kawah ya, itu bertransformasi menjadi apa? Buta Petak atau Anggapati. Dewanya Bathara Iswara, warnanya putih, unsur angin ya, berada di mana? Timur wetan, pasarannya legi, sesajennya sego atau jenang putih. Kemudian Getih, transformasinya apa? Harus saya jelaskan dulu ya. Setelah tadi Kakang Kawah Adiari-ari Getih Pusar keluar bersama si Jabang Bayi kan dicuci, dirumati ya, kemudian dimasukkan apa itu namanya kayak kendil atau bokor itu kemudian diberi garam, uyah krosok dan berbagai macam bumbu pawon, bumbu dapur kita pendem ya, sambil ditembangkan Kakang Kawah Adiari-ari itu ya. Lalu mereka itu kita Jabang Bayi hidup, mereka bertransformasi menjadi gaib. Nah, gaibnya ini Kakang Kawah ini ya. Mereka kan menjadi gaib nih ya, tidak kasat mata, tidak kelihatan. Kakang Kawah menjadi Buta Petak Anggapati, dewanya Bathara Iswara, warnanya putih, unsur angin ya, unsur panca mahabutanya angin, berada di timur wetan, pasaran legi, sesajennya sego atau jenang putih. Dan Getih berada di selatan, bertransformasi menjadi Buta Bang Merajapati, dewanya Bathara Brahma, warnanya merah, anasir api, berada di selatan kidul, pasaran Pahing, sesajennya sego atau jenang abang. Adiari-ari di barat, bertransformasi menjadi Buta Jenar atau Banaspati, dewanya Bathara Tatpurusa Mahadewa, dewanya ya, warnanya kuning, anasir tanah, barat kulon, pasaran pon, sesajennya sego atau jenang kuning. Kemudian Puser bertransformasi menjadi Buta Ireng atau Banaspati Raja, dewanya Bathara Agura atau Wisnu, warna hitam, berada di utara lor, pasarannya wagi, sesajennya sego atau jenang ireng. Nah, Pancer yang menjaga apa? Buta Mancawarna atau Buta Dengen, dewanya Bathara Guru atau Bathara Siwa, kemudian warnanya Mancawarna, berwarna-warni, gabungan dari 4 ini, arahnya di pusat, di dalam diri, pasaran kliwon, sesajennya sego atau jenang Mancawarna. Nah, makanya saya malam ini menggunakan ini sarung jarik berwarna apa? Putih, merah, kuning, hitam. Ini perlambang dari sedulur papat Kalimo Pancer batik poleng 4 warna. Karena malam ini saya membabarkan mengenai sedulur papat Kalimo Pancer. Mekaten filosofi penjabaran wedharan mengenai sedulur papat Kalimo Pancer sampun kula sampaikan, kula wedhar menawi Bapak Ibu para sederek kepingin belajar kados pundi caranipun nglakoni mantranipun kados pundi, saged mirsani channel YouTube kula nggih, yang berjudul Mantra Sedulur Papat Keblat Papat Kalimo Pancer ya. Mantra Keblat Papat Sedulur Papat Kalimo Pancer, bisa dicari di daftar video saya. Kemudian menawi Bapak Ibu ingin praktek Rajah Kala Cakra juga bisa mirsani video saya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan bimbingan secara langsung diajar secara langsung nggih monggo saged rawuh ke tempat saya, bisa ke rumah saya. Saya kira cukup sekian pembabaran malam ini, mugi-mugi migunani kagem Bapak Ibu sedaya.
Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu nir ing sambikala. Satunggal